Bab 3 Konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Titik keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Pada masa kekhalifahan Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut text of legislation by emperor. Dalam kosakata bahasa Indonesia, mempunyai makna yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Dalam kepustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. James Byrd dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi, berdasarkan hukum mencakup di dalamnya lembaga dengan fungsi hak-hak yang jelas. Di ranah tradisi civil law, Hermes Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahap perkembangannya. Konstitusi yaitu konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, 2 konstitusi dalam pengertian yuridis, dan 3 konstitusi dalam arti undang-undang tertulis. Pada tingkat pertama, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial politik. Konstitusional idenya dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Pada tahap kedua ini, konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian peraturan tertulis. Pengertian terakhir ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan pengertian yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. K.C. Ward mengklarifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut. 1. Written dan unwritten. 2. Rigid dan fleksibel. 3. Supreme and subordinate. 4. Federal and unitary. 5. Separated power and vested power. Dan yang keenam, Republican and monarchical. Para ahli konstitusi Islam di sisi lain sepakat bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah adalah Undang-Undang Dasar Negara Madinah yang berisi kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara. Zimli As-Siddiq dalam Masdah Farid Mas'udi menjelaskan bahwa Konstitusi Madinah disepakati bersama oleh para kepala suku di kota Madinah, ketika itu bersama Rasulullah SAW. Di dalamnya disepakati bahwa di antara sesama warga kota Madinah akan saling melindungi dan semua golongan akan berbagi beban dalam menyelesaikan berbagai masalah perang menghadapi musuh dari luar. Perubahan konstitusi menurut K.C. Ward dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, beberapa kekuatan yang bersifat primer. Yang kedua, perubahan yang diatur dalam konstitusi. Yang ketiga, penafsiran secara hukum. Dan yang keempat, kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Perubahan konstitusi secara informal menurut K.C. Ward terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri. Kekuatan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kekuatan yang dapat menciptakan perubahan kondisi di suatu negara. Yang kedua, kekuatan yang mampu menciptakan kondisi sehingga terlaksana perubahan konstitusi secara formal, melalui interpretasi hakim dan melalui konvensi atau kebiasaan tata negara. Sementara itu, menurut Mariam Budiharjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi. Yang pertama, sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. Yang kedua, referendum. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal. Dan yang keempat, musyawarah khusus. C.F. Strong mengungkapkan beberapa cara perubahan konstitusi. Yang pertama, perubahan melalui lembaga legislatif
biasa tetapi melalui aturan-aturan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan dengan persetujuan rakyat melalui pemungutan suara. Yang ketiga, sistem yang menentukan perubahan konstitusinya melalui suara-suara pada negara-negara bagian pada suatu federasi. 4. Konvensi yang dimaksudkan dalam bagian ini bukanlah sebuah kebiasaan ketatanegaraan, melainkan adalah sebuah lembaga khusus. Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lembaga persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Dan yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.